Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakrul Razi Khair. Saya berasal dari D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang saya buat, yaitu dengan judul Sistem Pelaporan Surat Pemberitahuan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai menggunakan e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 1 Padang. Langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak pertambahan nilai menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara Indonesia. Ini karena PPN dikenakan kepada setiap orang. Berbeda dengan pajak penghasilan yang hanya dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan. PPN barang maupun jasa adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Barang atau jasa yang dimaksud adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak. Sebelum adanya sistem pelaporan menggunakan e-faktur dibuat secara manual oleh PKP dan pelaporannya dilakukan dengan mendatangi kantor pelayanan pajak secara langsung. Dengan mendatangi KPP secara langsung untuk melaporkan pajak, ini membutuhkan waktu yang panjang pula. Pembuatan faktur pajak elektronik dilakukan dengan tujuan mempermudah PKP dan sekaligus merupakan proteksi bagi PKP karena faktur pajak tidak dapat dibuat secara semena-mena selain oleh PKP. Sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 41 PJ tahun 2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online. Salah satu kegiatan perpajakan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 1 Kota Padang adalah pelaporan SPT masa PPN menggunakan e-faktur. Wajib pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama 1 Kota Padang adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul Sistem Pelaporan Surat Pemberitahuan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai menggunakan e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 1 Padang. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai menggunakan e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 1 Kota Padang. Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan sistem pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai menggunakan e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 1 Kota Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi penulis sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang sistem pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai menggunakan e-faktur. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan sekaligus pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan bagi pembaca, sebagai tambahan informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas dan sebagai referensi untuk pembaca lain yang akan melakukan penelitian terkait masalah yang sama.
Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis surat pemberitahuan antara lain, yang pertama, SPT masa adalah SPT untuk suatu masa pajak. Yang kedua, SPT tahunan adalah SPT untuk suatu tahun. Pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang atas konsumsi dalam negeri, dipungut secara tidak langsung secara berjenjang sebesar nilai tambah. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam peralihannya dari produsen ke konsumen. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan hasil dari penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Rancangan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tahap penelitian meliputi, yang pertama, menetapkan judul, yang kedua, merumuskan masalah penelitian, yang ketiga, mengumpulkan data, yang keempat, mengolah data, yang kelima, melakukan penyusunan laporan dan melaporkan hasil penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada kantor pelayanan pajak Pratama 1 Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Azizcan, nomor 20, RW 5 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Objek penelitian. Yang menjadi objek bagi penulis adalah data dari kantor pelayanan pajak Pratama 1 Kota Padang terhadap sistem pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai menggunakan e-faktur. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Metode ini terlebih dahulu dengan mengumpulkan data-data yang sudah ada, kemudian melakukan klasifikasi dan menganalisis data, dan dipresentasikan. Setelah itu baru bisa dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang sudah kita teliti. Sekian presentasi dari hasil tugas akhir yang saya buat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.